Jangan lupa like dan subscribe. 11 Februari 2021, Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memberikan penjelasan terkait penerbitan Emergency Use Authorization untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Hadir pada pagi hari ini juga Direktur Utama PT Bio Farma. Kepada Ibu Kepala Badan POM, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang saya hormati. Pertama adalah di sini hadir, terima kasih Pak Hanesti Bashir sebagai Direktur Utama PT Bio Farma. Kemudian juga teman-teman sekalian dari media massa nasional, baik ini luring semua, daring semua ya, daring. Yang hadir saya kira sudah banyak sekali dan ini saya kira juga yang kita nantikan bersama ya. Pada hari ini alhamdulillah kami akan mengumumkan terbitnya Emergency Use Authorization yang kedua untuk vaksin COVID-19 ini ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya bahwa alhamdulillah pelaksanaan program vaksinasi sudah berjalan dengan baik ya, bertahap tentunya dan pemerintah betul-betul mengedepankan aspek keamanan, mutu dan khasiat dari vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi nasional untuk pandemi, untuk kita segera bersama keluar dari pandemi COVID-19 ini ya, untuk tentunya tadi ya cakupan yang bisa membuat kita bersama-sama ya, tidak mungkin sendiri-sendiri atau dalam jumlah yang tidak mencukupi, tapi harus mencapai istilah yang disebut dengan herd immunity ya, atau apa bahasa Indonesianya? Kekebalan komunitas ya, herd immunity atau kekebalan komunitas kita bersama sebagai satu bangsa dan juga bersama-sama secara global. Pemerintah membuka dan terus bekerja intensif bersama-sama dengan lintas sektor, bersama-sama dengan industri farmasi dalam negeri maupun juga global, dan pemerintah kerjasama antar bilateral maupun multilateral untuk mendatangkan berbagai sumber dari vaksin ya, antara lain tentunya dengan importasi maupun juga importasi produk jadi ya, maupun juga ini dalam bentuk kerjasama dalam proses produksi atau adanya transfer teknologi begitu ya Pak Hanesti. Demikian juga dengan produk yang akan kami umumkan emergency authorization-nya ini ya. Ini adalah bentuk kerjasama transfer teknologi sehingga proses filling dan pengemasan bisa dilaksanakan di dalam negeri, yaitu dilakukan oleh PT Bio Farma. Kita sudah mendatangkan sebelumnya ya 3 juta dosis vaksin jadi ya, yang sudah digunakan sekarang dalam program vaksinasi. PT Bio Farma juga mendatangkan bulk vaksin atau bahan baku vaksin yang siap diproses produksi di Bio Farma. Kedatangan dari importasi bulk vaksin dari Sinovac ini telah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 15 juta dosis pada tanggal 12 Januari dan 11 juta dosis pada tanggal 2 Februari 2021, dan bulk ini sudah berproses produksi di PT Bio Farma. Perlu kami informasikan ya, walaupun vaksin ya COVID-19 yang diproduksi di PT Bio Farma ini sama kandungan dan profil mutu khasiat keamanannya dengan vaksin CoronaVac yang diproduksi di Sinovac Beijing yang telah diterbitkan emergency authorization-nya dan sudah berproses dalam program vaksinasi. Namun ya ini membutuhkan pengujian ya, evaluasi khusus dan pemberian emergency authorization yang terpisah karena adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan ya, sebelumnya adalah single dose, sekarang menjadi multiple dose. Ini tentunya untuk lebih efisien, lebih efektif. Maka sesuai peraturan yang sudah diwajibkan internasional dan di Indonesia terkait dengan emergency authorization ini, maka perlu diregistrasikan kembali ya, sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan.
Kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap data hasil uji stabilitas, dokumen validasi proses produksi dan validasi metode analisis, spesifikasi produk dan spesifikasi kemasan yang digunakan. Itu sudah dilakukan proses evaluasi dan validitas. Saya menyampaikan terima kasih, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan dan terima kasih pada PT Bio Farma yang sudah mengikuti timeline yang sudah kita rencanakan bersama-sama, sehingga emergency authorization untuk vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada hari ini 16 Februari 2021 bisa disetujui dan mendapatkan emergency authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Vaksin produksi PT Bio Farma ini ya diberi nama vaksin COVID-19 dengan nomor emergency authorization EUA 2102907543A1. Vaksin ini mempunyai bentuk sediaan vial 5 mili berisi 10 dosis vaksin per vial yang merupakan vaksin dari virus yang diinaktivasi. Ya, dikemas dalam dus berisi 10 vial, stabil disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Setiap vial dilengkapi dengan 2 dimensi barcode, 2D barcode, yang menunjukkan identitas masing-masing vial dan berfungsi untuk melakukan tracking dan mencegah pemalsuan vaksin. Ya. Sebelum produk siap untuk digunakan, Badan POM sudah melakukan pengujian untuk kelulusan produk, lot release, ya ini selalu dilakukan untuk menguji aspek mutunya. Sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, Badan POM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 5 batch, masing-masing sebanyak kurang lebih 1 juta dosis. Dengan telah diberikannya kelulusan produk ini, maka vaksin tersebut telah siap untuk digunakan dalam program vaksinasi. Namun setelah emergency authorization diterbitkan, Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin pada jalur distribusi, mulai dari keluarnya dari industri farmasi hingga vaksinasi kepada masyarakat. Dan saya kira ini juga menjadi tanggung jawab dari industri farmasi untuk juga terus melakukan monitoring, pemantauan terhadap kualitas dari vaksin ini setelah didistribusikan. Hal ini karena menjadi penting ya, perlunya kolaborasi kerjasama kita ya antara regulator bersama dengan industri farmasi untuk terus memantau, memonitor jalur distribusinya, karena vaksin ini merupakan produk yang sensitif dan harus disimpan dalam cold chain product, di mana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, khususnya untuk vaksin COVID-19 ini sama dengan vaksin CoronaVac, yaitu suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Unit pelaksana teknis UPT Badan POM di seluruh Indonesia, yaitu Balai-Balai POM di seluruh Indonesia bersama Lokapom, akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai dengan cara distribusi obat yang baik, CDOB. Selain itu juga unit pelaksana teknis Badan POM seluruh Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui sampling dan pengujian berbasis resiko. Sampling produk dapat dilakukan di sarana industri, distribusi, instalasi farmasi pemerintah tingkat provinsi, instalasi farmasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota, dan juga kami melakukan pemantauan dan sampling produk di sarana pelayanan kesehatan, lokasi di mana vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Dalam rangka mengawal keamanan vaksin, ya dikaitkan dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, Badan POM akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah untuk pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi, Komnas dan Komda PPKIPI untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi sehingga apabila didapatkan laporan adanya kejadian KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap laporan terima dari tenaga kesehatan dan atau industri farmasi pemilik vaksin dan juga dari masyarakat. Kemudian Badan POM bekerjasama dengan Komnas dan Komda KIPI, dalam hal ini juga Kementerian Kesehatan, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melakukan
surveillance, investigasi, dan jika diperlukan kajian lebih lanjut dari laporan KIPI ini untuk melihat apabila memang ada keterkaitannya dengan produk dari vaksin itu tersebut. Sesuai pengaturan di Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Kami tetap selalu terus mengingatkan ya meskipun program vaksinasi di Indonesia alhamdulillah terus berjalan bertahap. Ya, alhamdulillah ini juga emergency authorization diberikan kedua untuk vaksin dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar juga emergency authorization untuk vaksin lainnya dan ini akan terus bertahap. Tapi tetap diperlukan jumlah cakupan, walaupun diperlukan jumlah cakupan vaksin yang cukup memadai untuk membentuk herd immunity, kami juga tetap mengingatkan untuk masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, menerapkan terus 5M dalam masa pandemik ini, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya kira demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti secara resmi kami akan menyerahkan sertifikat emergency authorization ini kepada Direktur Utama Bio Farma. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Badan. Selanjutnya Ibu Kepala Badan akan melakukan approval emergency use authorization di sistem yang kami miliki, yaitu sistem New Aero. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh pendaftaran registrasi obat dan vaksin dilakukan secara elektronik di Badan POM. Ibu Kepala Badan berkenan memberikan approval pada pagi hari ini dan nanti akan menyerahkan kepada Direktur PT Bio Farma. Membutuhkan proses. Ya, berhasil. Ya, hasil bisa ditayangkan hasilnya, Pak. Caranya gimana? Sudah Bu, teman-teman download dari Deprek Bu. Di belakang. Oke. Ini Bu, mengalir ya. Oke, Selanjutnya kami persilahkan kepada Dirut PT Bio Farma untuk memberikan sambutan atau penjelasan terkait dengan progres produknya di Bio Farma. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan POM Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Teni Kalukito, beserta jajaran Badan POM. Alhamdulillah barusan Ibu Kepala Badan sudah melakukan persetujuan untuk penerbitan EUA untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Bio Farma. Tentunya ini juga menjadi suatu milestone baru bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian kita bisa mempercepat ya, program vaksinasi yang sudah dimulai dari tahap pertama dengan segmen tenaga kesehatan. Yang waktu itu kita masih menggunakan vaksin impor langsung dari Sinovac. Nah dengan adanya EUA ini dan juga tadi Ibu Kepala Badan sudah menyampaikan sudah ada 5 juta lebih kurang produksi Bio Farma yang sudah dirilis. Artinya memang dari sisi supply kita ada tambahan supply sehingga nanti kita berkeyakinan akan bisa mempercepat program vaksinasi ini. Sebagai tambahan informasi dari bahan baku yang kami sudah lakukan kerjasama dan kita ada agreement dengan Sinovac, itu ada lebih kurang 140 juta dosis bahan baku yang segera masuk sesuai dengan timeline ke Indonesia. Dan kita sudah sampai hari ini, kita sudah melakukan produksi 15 batch, artinya 15 juta dosis sudah selesai diproduksi dan secara bertahap ini akan dilakukan lot release oleh Badan POM. Target kita sesuai dengan timeline yang kita sudah sepakati dengan Kementerian Kesehatan juga, untuk bulan Februari ini akan ada sekitar 7,5 juta dosis vaksin yang akan segera didistribusikan untuk dilakukan program vaksinasinya kepada masyarakat Indonesia sebagai bagian dari tahap kedua program vaksinasi yang sudah dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Ibu Kepala Badan, terima kasih atas dukungan ini. Saya juga sudah lapor tadi pagi ke Pak Menteri BUMN dan juga Pak Menteri Kesehatan bahwa siang ini kami akan mendapatkan EUA ini dari Badan POM
dan tentunya ini juga akan menjadi penambah semangat kami untuk menjaga stabilitas suplai vaksin COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Honesti di Rut PT Bio Farma. Untuk selanjutnya mohon berkenan Ibu Kepala Badan untuk menyerahkan secara simbolis print out dari IUA yang tadi kami tayangkan dan kemudian dapat di print saat ini diserahkan oleh Ibu Kepala Badan kepada di Rut PT Bio Farma. Mohon berkenan Ibu. Sudah sedia printer, Bu. Beberapa pertanyaan mungkin kita, ya boleh. Bapak Ibu rekan media yang saya hormati, kita memberikan kesempatan jika ada pertanyaan Ibu Kepala Badan dan Bapak Dirut Bio Farma berkenan untuk berdiskusi pada siang hari ini. Silakan. Mohon bantuan host untuk mengidentifikasi penanya-penanya yang masuk. Silakan boleh langsung raise hand, bertanya secara lisan atau menulis di kolom chat. Ada jelas. Sudah cukup jelas semua. Halo Ibu, halo Bapak, Ibu, selamat pagi. Silakan. Oh siang. Ini Bu mau tanya soal untuk Pak Honesti. Mohon maaf disebutkan dari media mana ya? Dari media mana? Oh ya, ya saya Lydia dari Kontan. Bu. Apa jelas suara saya? Silakan. Oke. Ini Pak mau tanya terkait distribusi vaksin tadi. Kalau nggak salah kan tadi disebutkan kalau vaksin yang akan didistribusikan di Februari ini tuh ada 7,5 juta ya Pak. Itu nanti proses distribusinya seperti apa ya Pak? Lalu nanti setelah sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM, itu bakalan seperti apa lagi sih Pak proses distribusinya khususnya untuk yang vaksinasi tahap 2? Itu dulu Pak. Terima kasih. Ya, silakan dijawab di langsung gitu. Pak Ones terkait dengan distribusinya. Jadwalnya Menkes. Baik, terima kasih. Jadi 7,5 juta dosis yang sudah dirilis oleh Badan POM, ini kita nanti akan distribusikan sesuai dengan lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penggunaan dari 7,5 juta ini tentunya di luar nakes, karena nakes ini program sudah berjalan dengan menggunakan vaksin import yang kita dapat dari Sinovac. Nah, kita berharap ini kita dari Kementerian Kesehatan tentu sudah punya prioritas lokasi ya provinsi yang akan menjadi target daripada program vaksinasi. Ini Pak, ini ada jadwalnya Pak Menkes kan? Oh ya, dari diskusi terakhir dengan Kemenkes itu sudah ada target segmen kedua, prioritas kedua setelah petugas kesehatan, yaitu dari yang petugas publik, layanan publik, frontliner. Nah ini targetnya ada sekitar 16,9 juta ya yang akan dilakukan program vaksinasi dan ini akan dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan suplai dari vaksin yang kami produksi di Bio Farma. Ya, jadi menambahkan saja ini sesuai dengan sudah ada tentunya sudah diumumkan juga oleh Menteri Kesehatan ya dikaitkan dengan tahapan-tahapan, rencana tahapan. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan petugas kesehatan yang akan selesai saya kira ya di Februari ini minggu ini ya. Minggu ini akan sudah mulai untuk di luar petugas kesehatan, petugas publik, guru ya. Saya kira guru menjadi prioritas. Itu catatan penting dan mudah-mudahan itu segera bisa dilaksanakan ya sehingga mudah-mudahan nih bisa memulai lagi edukasi pendidikan bisa berjalan dengan bertahap tentunya ya sesuai dengan zona masing-masing, tapi guru saya kira menjadi prioritas,
kemudian juga kepolisian, TNI, polisi, TNI, pelayan publik ya, yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, saya kira itu akan jadi prioritas salah satunya. Demikian. Selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu rekan media yang ingin bertanya. Cek. Dio Bu dari liputan6.com. Suara saya jelas Bu? Jelas Pak, silakan. Ya, yang mau saya tanyakan soal barusan WHO sudah memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin dari AstraZeneca yang juga lewat COVAX juga. Mungkin untuk dari BPOM sendiri saat ini perkembangannya untuk kajian dari AstraZeneca seperti apa? Terus untuk Bio Farma mungkin apakah kedepannya nanti dari Bio Farma juga akan melakukan produksi serupa terhadap vaksin-vaksin dari pengembang lainnya? Itu saja sih. Terima kasih. Ya, mohon berkenan Ibu Kepala Badan untuk menjawab dulu. Ya, kami sudah mendapatkan informasi juga bahwa memang emergency use listing, istilahnya emergency listing ya, dari WHO untuk vaksin AstraZeneca yang akan didistribusikan melalui kerjasama multilateral itu sudah dikeluarkan, dan tugasnya Badan POM kemudian adalah menerbitkan emergency authorization. Jadi setiap negara itu akan diminta untuk menerbitkan emergency authorization masing-masing. Kenapa? Karena tetap kita ya sebagai otoritas obat yang mengawasi, melindungi, nanti akan juga memonitor ya distribusinya, tentunya membutuhkan data-data ya yang terkait dengan dosiernya, terkait dengan aspek mutu, kualitas dan khasiatnya, itu data-datanya tetap harus diserahkan pada pemerintah masing-masing, pada otoritas obatnya masing-masing. Kami sedang menunggu itu dalam waktu dekat tentunya. Jadi kami memberikan janji kinerja sekitar 5-10 hari itu akan bisa diterbitkan emergency authorization. Secepatnya kami menerima data-data dosier dari WHO dalam hal ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memberikan emergency authorization sehingga segera produk vaksin AstraZeneca melalui distribusi multilateral bisa masuk ke Indonesia. Terima kasih. Ya, silahkan Pak Hones menyambung pertanyaan kedua. Ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, dari Menteri Kesehatan sudah menetapkan 7 jenis vaksin yang akan menjadi bagian dari vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi masyarakat. Nah, dari 7 jenis vaksin itu, sementara kita baru hanya akan memproduksi 1 jenis vaksin yang bahan bakunya kita dapatkan dari Sinovac. Sementara untuk jenis vaksin lainnya seperti dari Moderna, dari Pfizer, dari Sinopharm, Novavax, AstraZeneca, itu kita akan mengimpor vaksin jadi dulu. Karena memang kapasitas produksi kita juga lagi kita fokuskan untuk persiapan produksi yang bahan bakunya dari Sinovac. Ya, baik, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan langsung menyampaikan pertanyaannya secara lisan. Sudah ya? Iya, sepertinya sudah cukup jelas Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan media yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada acara konferensi pers yang hari ini. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.